Okay, first kali Alhamdulillah, terima kasih dekat Indonesia dah approve player-player warisan kita. Kenapa Indonesia? Sebab dia orang kena approve dulu baru FIFA boleh. Faham. Koar-koar di media besar Malaysia. Timnas Malaysia hina skuad Timnas Indonesia usai dibekuk Jepang 6-0. Malaysia menang 4-0 lawan Vietnam. Jakarta, 12 Juni 2025, ketegangan semakin memuncak antara Indonesia dan Malaysia jelang Piala Dunia 2026. Rivalitas abadi antara Timnas Indonesia dan Malaysia kembali membara. Namun kali ini, tensi tinggi muncul bukan karena pertemuan langsung di atas lapangan, melainkan akibat pernyataan kontroversial yang dimuat di media-media besar Malaysia, usai dua hasil mengejutkan di Pekan Internasional FIFA Matchday Juni 2025. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-6 dari Jepang di Saitama Stadium dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara Timnas Malaysia justru pesta gol ke gawang Vietnam dengan skor mencolok 4-0 di Bukit Jalil. Situasi ini menjadi pemantik bagi media Malaysia untuk mulai berkoar-koar dan mengejek kondisi skuad Garuda yang tengah dibangun dengan kekuatan pemain naturalisasi. Pernyataan provokatif. Media Malaysia mulai serang Timnas Indonesia. Beberapa media arus utama di Malaysia seperti Berita Harian, Harian Metro, dan Sinar Harian mulai menggulirkan narasi bahwa Malaysia saat ini berada satu level di atas Timnas Indonesia. Bahkan beberapa artikel secara terbuka menyebut bahwa kekalahan telak Indonesia dari Jepang membuktikan bahwa proyek naturalisasi PSSI hanya ilusi media dan belum menunjukkan hasil nyata. Dalam salah satu artikel yang terbit di Berita Harian dengan tajuk Indonesia kalah 0-6, tapi masih percaya diri, Malaysia lebih layak ke Piala Dunia, disorot secara eksplisit bahwa dominasi Malaysia atas Vietnam membuktikan bahwa Harimau Malaya masih menjadi raja kawasan ASEAN. Kemenangan besar Malaysia atas Vietnam menunjukkan kestabilan tim dan kematangan taktik. Sementara Indonesia, meskipun berani menaturalisasi pemain-pemain Eropa, tetap belum bisa menahan gempuran tim kuat seperti Jepang, tulis kolumnis olahraga Malaysia, Azrul Hakim, dalam artikelnya. Tak hanya itu, beberapa fans Malaysia juga menyuarakan pernyataan yang lebih tajam di media sosial. Tagar seperti Indonesia bukan ancaman dan Malaysia rajasaan mulai ramai digunakan untuk mengejek skuad Garuda. Erick Thohir dan netizen Indonesia bereaksi keras. Tak tinggal diam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respon singkat namun menohok atas sindiran Malaysia. Dalam sesi wawancara usai laga melawan Jepang, ia menyebut, lebih baik kalah dari tim kelas dunia seperti Jepang, daripada berbangga mengalahkan tim yang sedang dalam transisi seperti Vietnam. Fokus kami tetap Piala Dunia, bukan adu gengsi di media, ucap Erick. Sementara itu, netizen Indonesia secara serempak membalas ejekan dari Malaysia dengan menyebut bahwa kemenangan atas Vietnam bukanlah tolok ukur kekuatan sejati. Banyak netizen juga menyindir bahwa Malaysia sedang terlalu percaya diri padahal belum memiliki rekam jejak berarti dalam sejarah sepak bola Asia. Analisis pertandingan, Jepang versus Indonesia, Malaysia versus Vietnam. Jepang 6-0 Indonesia, laga yang penuh pelajaran. Pertandingan melawan Jepang diwarnai dominasi penuh tuan rumah. Indonesia tampak kesulitan sejak awal laga, terutama dalam mengantisipasi kecepatan pemain sayap Jepang dan disiplin taktik samurai biru yang jauh lebih matang. Pascal Struijk dan Mitchell Baker yang baru masuk ke skuad belum mampu tampil optimal karena minim waktu adaptasi. Namun, pelatih Patrick Kluivert menyebut laga tersebut sebagai proses pembelajaran mahal tapi penting dalam proyek jangka panjang Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kami baru mulai membentuk chemistry. Jangan nilai tim hanya dari satu laga. Ini maraton, bukan sprint, kata Kluivert. Malaysia 4-0 Vietnam, momentum kebangkitan Harimau Malaya. Di sisi lain, kemenangan Malaysia atas Vietnam dipuji oleh publik mereka sebagai pencapaian besar. 4 gol yang dicetak oleh pemain keturunan seperti Liridon Krasniki dan Lituk semakin menegaskan pentingnya strategi multi-etnis FAM dalam membangun tim nasional. Namun, banyak pengamat netral melihat bahwa Vietnam bermain tanpa 5 pemain inti dan masih dalam masa transisi setelah pergantian pelatih. Meski begitu, skor 4-0 tetap memberi semangat besar kepada fans Malaysia. Media Vietnam, Malaysia tak perlu sombong. Media Vietnam juga turut bersuara. VN Express dalam tajuknya menyebut, Malaysia heboh kemenangan, tapi lupa Vietnam sedang uji coba. Mereka menyoroti bahwa Malaysia terlalu cepat jemawa dan meremehkan kekuatan lawan lainnya, termasuk Indonesia. Pakar sepak bola Vietnam, Le Chong Vin,
menilai bahwa baik Indonesia maupun Vietnam memiliki potensi lebih besar dalam jangka panjang daripada Malaysia yang masih terlalu bergantung pada pemain naturalisasi tua. Mereka, Malaysia, beruntung, tapi itu bukan berarti mereka lebih kuat dari Indonesia atau Vietnam. Lihat dalam 1 tahun ke depan, siapa yang lebih stabil, tegas Le. Narasi media Malaysia, menggiring opini atau membentuk kepercayaan diri, banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya dari koar-koar